Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Cici Selin. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya masih sehat dan masih tetap bersemangat dan bersuka cita walaupun ya kita masih di rumah aja. Tapi jangan patah semangat. Cici mau kalian walaupun di rumah aja tetap semangat. Dan seperti biasa, ini hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau beribadah secara online. Jangan bersedih ya. Kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan dan berdoa sama Tuhan biar apa yang sedang kita alami ini cepat selesai dan kita bisa ketemu lagi di gereja. Oke, tanpa perlu berlama-lama nih, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, yuk kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan. Walaupun di saat-saat ini mungkin ada beberapa dari kami yang sakit ya Tuhan, tapi kiranya Engkau sembuhkan kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami hari ini walaupun kami beribadah secara online di rumah masing-masing, tapi kami ingin memuji dan menyembah nama Engkau ya Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk yang di rumah aja, Cici mau kalian bangkit berdiri karena kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu pujian, yaitu adalah Sukacita. Cici mau sama-sama kita bersuka cita walaupun di rumah aja, tapi ayo semangat bangkit berdiri, kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Oke? Yuk kalau gitu langsung aja. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku, adalah SUKACITA di hatiku. Di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku, adalah susu kakak cicita di hatiku. Di hatiku adalah susu kakak cicita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Allah diam di dalamku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici mau kalian siapin hati kalian. Kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Cici harap kalian bisa sungguh-sungguh menyiapkan hati kalian, datang dalam hadirat Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadirat
hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami ingin duduk diam mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan setiap makna yang ada di dalam firman-Mu ya Tuhan. Biar kami bisa menerapkan setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, gimana? Kalian pasti sekarang udah lebih semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita udah memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau kalian siapin Alkitab kalian, catatan kalian dan alat tulisnya juga, biar kalian bisa mencatat firman Tuhan hari ini. Oke, sebelum Cici bahas tentang tema firman Tuhan hari ini, Cici mau tanya nih sama kalian, adik-adik di rumah, apa sih yang kalian rasain saat ini? Apa yang kalian rasakan dan kalian pikirin gitu saat ini? Karena kan seperti yang kita tahu, kalau kita udah diharuskan untuk di rumah aja kurang lebih hampir 3 bulan ya. Apalagi kalian yang tadinya sekolah gitu kan, pasti harus jadinya tuh di rumah aja. Kalian melakukan semua aktivitasnya di rumah aja, mulai dari belajar, main, pokoknya semuanya deh. Jadinya tuh di rumah aja gitu kan. Nah, Cici pengen tanya, apa sih yang kalian rasakan selama hampir 3 bulan ini? Kan udah kalian lewatin kan gitu selama hampir 3 bulan ini gitu. Jadi apa nih yang saat ini, yang sekarang ini lagi kalian rasakan dan yang lagi kalian pikirin gitu. Nah, mungkin ada yang, Ci, aku udah bete banget. Aku bosen banget, Ci, di rumah aja, aku nggak boleh kemana-mana. Belajar udah di rumah, main di rumah, semuanya di rumah, jadi bosen, Ci, gitu. Ada yang kayak gitu? Atau ada juga yang aku masih tetap senang sih, Ci, walaupun di rumah aja, aku masih tetap semangat dan merasakan sukacita juga. Mungkin ada ya yang kayak gitu. Nah, tema firman Tuhan yang akan Cici sampaikan hari ini itu adalah bersungut-sungut versus mengucap syukur. Di antara kalian ada yang tahu artinya bersungut-sungut?
Oke, kalau belum ada yang tahu, Cici akan kasih tahu nih. Jadi bersungut-sungut, kalau yang Cici temuin di Google itu artinya menggerutu. Menggerutu. Ya, istilah gampangnya ngedumel. Terus ngomel-ngomel sendiri, marah-marah sendiri. Itu tuh sama aja kayak bersungut-sungut gitu. Atau kalau menurut Cici sendiri, arti bersungut-sungut itu kayak nyerocos sendiri gitu. Ya, jadi tema kita hari ini adalah bersungut-sungut versus mengucap syukur. Nah, kalau bersungut-sungut itu tadi artinya mengedumel, kalau mengucap syukur kalian pasti udah tahu kan artinya apa. Ya, jadi makanya kenapa tadi tuh Cici tanya sama kalian perasaan apa yang sedang kalian rasain saat ini berhubungan dengan tema hari ini. Nah, jadi Cici mau kasih tahu nih, sebetulnya setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu Allah sendiri yang mengizinkan gitu. Jadi setiap apa yang kita alamin, apa yang kita rasain, peristiwa ataupun kejadian di kehidupan kita itu memang Tuhan izinkan. Misalnya kita lagi mengalami hal-hal yang menyenangkan di kehidupan kita, pasti kita dengan gampangnya mengucap syukur kan? Pasti kita dengan gampangnya berterima kasih gitu sama Tuhan Yesus. Pasti kita langsung terima kasih Tuhan Yesus, aku seneng banget hari ini, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya ada hari-hari di mana kita lagi merasakan kesulitan, kita lagi merasakan kesusahan gitu, apakah kita akan tetap bisa untuk mengucap syukur atau kita malah jadi sedih gitu dengan keadaan kita sendiri. Nah, saat kita mengalami hal-hal yang menyulitkan di kehidupan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita akan marah-marah atau malah berterima kasih gitu. Jadi pilihan kita marah atau pilihan kita berterima kasih sama Tuhan itu akan membawa dampak nih buat kita sendiri. Nah, sekarang Cici akan menceritakan sebuah kisah dari Alkitab. Ada 2 cerita nih, akan ada 2 versi cerita. Nanti kalian bisa membandingkan sendiri gitu. Cerita pertama, Cici akan menceritakan kisah tentang perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Mungkin kalian ada sebagian yang udah tahu ya cerita tentang ini. Jadi ini tuh orang-orang Israel yang diselamatkan sama Musa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan gitu. Nah, di sini akan Cici bagikan beberapa poin. Kalian boleh baca ada di Kitab Bilangan 14 ayat 1 sampai 4 dan ayat 26 sampai 30. Itu kalian catat dan boleh nanti kalian baca lebih lengkapnya. Di sini Cici akan menyampaikan poinnya aja dari cerita ini gitu. Nah, seperti yang kita tahu nih, orang Israel itu sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian gitu ya. Saat mereka dibebaskan sama Tuhan dari bangsa Mesir, Israel nih, orang-orang Israel harus menempuh perjalanan yang jauh banget untuk sampai ke tanah Kanaan itu. Jadi perjalanannya tuh panjang banget. Dari mereka keluar Mesir sampai ke tanah Kanaan itu jauh gitu jarak yang harus mereka tempuh. Nah, saat mereka sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, banyak hal-hal kesulitan yang mereka alamin. Di antaranya itu mereka merasakan kelaparan, kehausan, mereka juga harus siap untuk bertempur dengan orang-orang asli tanah Kanaan. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan nyawanya gitu untuk ada di tanah Kanaan. Nah, itu kan kesulitan yang mereka hadapin gitu. Terus apa sih yang Tuhan kasih untuk orang-orang Israel gitu? Tuhan melakukan hal apa sih? Nah, saat orang-orang Israel mendapatkan kesulitan, Allah menyertai dan selalu memelihara mereka, ya. Jadi Allah itu menyertai dan memelihara orang Israel, walaupun mereka dalam keadaan yang sulit, tapi perjalanan mereka itu
mereka tetap dipelihara sama Tuhan, mereka tetap hidup gitu di dalam Tuhan. Nah, walaupun Tuhan udah menyertai mereka, memelihara mereka, tapi apa yang orang Israel lakukan saat itu? Ada yang tahu? Jadi saat orang Israel mengalami kesulitan, orang Israel malah marah. Mereka semua itu bersungut-sungut sama Musa dan sama Harun. Mereka marah karena keadaan mereka ternyata malah masih aja kesulitan gitu. Walaupun mereka udah keluar nih dari Israel, tapi mereka masih ngerasa kok malah lebih menderita sih gitu. Kok masih sama aja sih kayak kita di Mesir gitu. Bahkan ada juga beberapa orang yang menghasut untuk marah-marah nih sama Musa. Jadi di Alkitab itu mereka berkata kayak gini, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Terus mereka berkata lagi nih sama yang lain, "Baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Jadi orang-orang Israel malah istilahnya apa ya? Ngambek, marah gitu karena keadaan mereka menjadi lebih sulit. Terus mereka malah, ya udah kalau kayak gini mendingan balik lagi aja ke Mesir. Gitu. Jadi orang-orang Israel nih bersungut-sungut gitu. Padahal keadaan mereka saat kesusahan, Tuhan masih memelihara mereka gitu. Nah, terus apa nih dampak dan akibat yang mereka dapatkan gitu karena bersungut-sungut sama Tuhan? Jadi, dampak yang mereka rasakan karena bersungut-sungut sama Tuhan, semua orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, istilahnya kayak seumuran Cici lah gitu ya, itu mereka akan mati, mereka semua akan tewas. Pokoknya semua yang berumur 20 tahun ke atas tuh yang bersungut-sungut sama Tuhan, itu semua mereka akan mati, terus mereka juga nggak akan bisa tinggal di tanah Kanaan gitu. Dan anak-anak orang Israel akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Jadi karena mereka terus-terusan bersungut-sungut sama Tuhan, karena mereka nggak mau ucap syukur sama Tuhan, akhirnya itulah akibat yang mereka dapatkan. Itulah akibat yang akhirnya mereka rasakan. Mereka ada yang mati, mereka ada yang harus bekerja keras di padang gurun selama 40 tahun gitu, yang tadinya mungkin mereka udah akan mendapatkan hidup yang lebih nyaman di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan gitu, tapi karena mereka bersungut-sungut, akhirnya itu semua hilang, itu semua lenyap gitu ya. Jadi orang-orang Israel nih malah bersungut-sungut sama Tuhan dan mendapatkan akibatnya gitu. Nah terus yang kedua, ada cerita yang kedua ya. Yang kedua itu ada kisah dari Paulus dan Silas. Mungkin kalian ada yang udah pernah dengar dan udah pernah baca kisah tentang Paulus dan Silas. Nah, cerita mengenai Paulus dan Silas ini cerita tentang saat Paulus dan Silas dalam perjalanan untuk memberitakan Injil. Jadi, pada saat itu Paulus dan Silas sedang melakukan misi nih. Mereka berdua menjalankan misi memberitakan Injil di kota Filipi. Ya, nah saat itu tuh mereka mengusir roh jahat, setan yang ada di dalam tubuh wanita yang bisa meramal di kota itu. Saat Paulus berhasil mengeluarkan setan yang ada di dalam tubuh wanita itu, akhirnya wanita tersebut tidak bisa meramal lagi. Tapi majikan dari wanita itu marah karena dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Akhirnya dia menghasut orang-orang di kota Filipi untuk memenjarakan Paulus dan Silas. Walaupun Paulus dan Silas tidak bersalah, tapi akhirnya mereka dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Terus mereka di dalam penjara itu dipasung kakinya. Pokoknya mereka disiksa
secara bertubi-tubi gitu. Tapi walaupun mereka mengalami siksaan itu di dalam penjara, Tuhan masih memenuhi kebutuhan mereka gitu. Jadi Tuhan masih menyertai mereka walaupun mereka dalam penjara gitu. Nah, apa yang Paulus dan Silas lakukan nih saat mengalami siksaan itu? Mereka masih tetap memuji dan berdoa sama Tuhan. Mereka menyerahkan dirinya sama Tuhan sepenuh hati. Mereka yakin kalau Tuhan masih akan tetap menyertai mereka. Jadi mereka terus memuji, berdoa sama Tuhan di dalam penjara. Bahkan mereka saat dalam keadaan seperti itu, mereka tetap berdoa sama Tuhan. Mereka yakin, mereka percaya sama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Nah, akhirnya nih, karena mereka terus berdoa sama Tuhan, mereka berserah sama Tuhan, apa dampak yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan? Ya, jadi saat itu tiba-tiba gempa bumi. Akhirnya penjara itu roboh. Tiang-tiang penjara itu roboh dan pintu penjaranya si Paulus dan Silas akhirnya kebuka. Nah, akhirnya mereka terbebas dari dalam penjara gitu. Mereka bukannya melarikan diri ya, tapi memang Tuhan sendiri yang membebaskan karena mereka sebetulnya nggak salah gitu. Tapi karena mereka terus berdoa sama Tuhan, mereka percaya sama Tuhan, akhirnya Tuhan yang menyelamatkan mereka sendiri lewat gempa bumi yang terjadi gitu. Jadi bisa kita lihat ya kalau sikapnya Paulus dan Silas itu masih tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mereka nggak bersungut-sungut saat peristiwa yang mereka alami itu menyiksa mereka gitu. Dari dua kisah yang Cici ceritain barusan, ada dua akhir yang berbeda saat orang mengalami kesulitan. Dari dua kisah yang Cici ceritain barusan, ada dua akhir yang berbeda saat orang sedang mengalami kesulitan. Itu tuh tergantung bagaimana respon orang saat mengalami kesulitan itu sendiri. Yang jelas, bersungut-sungut artinya adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bahkan Allah sendiri menyebut semua orang Israel yang bersungut-sungut kepada Dia sebagai umat yang jahat. Jadi Allah sendiri yang bilang kalau orang-orang Israel ini adalah umat yang jahat. Sedangkan mengucap syukur artinya adalah tanda penyerahan diri kita kepada Allah. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita gitu. Tadi kan Cici udah ceritain tentang dua kisah dari Alkitab. Nah, sekarang Cici mau ceritain satu kisah yang terjadi di kehidupan kita gitu. Tapi ini bukan kisah tentang Cici. Cici akan menceritakan kisah seorang anak kecil yang bernama Conan. Dia mengidap penyakit thalassemia gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu thalassemia itu apa, thalassemia itu adalah kelainan darah yang diturunkan dari orang tua. Jadi itu tuh penyakitnya udah ada dalam gennya dia yang diturunkan dari orang tuanya sendiri. Nah, penyakit thalassemia itu kelainan darah yang membuat orang yang mengidap itu jadi anemia, dan istilah gampangnya itu kekurangan darah gitu. Nah, kalau kita kekurangan darah nih, kita jadi sulit untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi Conan ini harus menjalankan transfusi darah setiap bulan, dan dia udah mengidap penyakit ini tuh dari umur dia 1 tahun gitu. Nah, walaupun nih Conan mempunyai penyakit thalassemia, tapi Cici lihat di setiap postingan videonya di YouTube, dia selalu terlihat ceria. Dia nggak pernah sama sekali kelihatan sedih gitu dengan keadaannya. Cici sendiri bisa belajar gitu dari Conan kalau dia tuh masih tetap semangat dan nggak menyerah gitu dengan kehidupannya. Padahal kan dia udah sakit parah gitu, tapi tetap dia ceria, dia anaknya semangat, sama sekali nggak menunjukkan kesedihan gitu. Nah, Cici mau kita sama-sama belajar nih, kita yang sedang mengalami kesulitan saat ini dengan peristiwa berbagai macam kejadian nih, entah di kehidupan kita atau
di tempat lain gitu. Cici mau kita belajar untuk bisa terus mengucap syukur sama Tuhan, karena Tuhan sebetulnya masih menyertai kita gitu. Cici mau kita tetap berdoa sama Tuhan, berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan kalau Tuhan pastinya akan selalu menolong kita gitu. Bahkan Conan aja yang masih kecil nih, umur dia baru 4 tahun, dia sudah menjalani rangkaian pengobatan, tapi dia karena percaya sama Tuhan, akhirnya dia tetap terus disertai sama Tuhan, dan dia sedang dalam proses penyembuhan dalam sakitnya itu gitu. Jadi Cici mau kita bisa sama-sama belajar nih dari kisah yang ada di Alkitab tentang orang-orang Israel dan Paulus dan Silas, terus udah gitu kisah tentang Conan. Kita harus bisa belajar gitu. Di setiap keadaan kita harus belajar untuk selalu mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Kita harus menyerahkan diri kita sama Tuhan. Nah, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, intinya Cici mau kalian walaupun di dalam setiap keadaan apapun tetap berdoa, yakin dan percaya sama Tuhan gitu ya. Nah, sebelum Cici tutup firman Tuhannya, Cici akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ada di 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, hafalin itu ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke, yuk Cici akan tutup dengan doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, yuk. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas setiap pernyataan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas semua yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memelihara kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam setiap keadaan kami ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga Engkau sembuhkan teman-teman kami yang mungkin sakit Tuhan saat ini. Tuhan juga selesaikan setiap kejadian yang sedang terjadi pada saat ini Tuhan, biar semuanya bisa berlalu Tuhan, dan kami semua bisa segera berkumpul bersama di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. See you. Nah adik-adik udah denger ceritanya. Tadi Cici sharing cerita tentang apa? Kita harus banyak-banyak bersyukur, jangan banyak bersungut-sungut ya. Coba Cici mau tantang kalian untuk membuat komitmen nih. Apakah kalian mau mulai saat ini sejak dengar tadi firman Tuhan, kalian mau gak sih mengurangi sungut-sungutnya, lebih banyak mengucap syukur sama Tuhan? Wah, yang mau angkat tangannya. Iya. Dan yang mau juga, nanti kalian isi template komitmen kalian untuk selalu bersyukur sama Tuhan. Nanti templatenya berbentuk postcard gitu, akan dikirimkan di grup WA masing-masing dan juga di media sosialnya Life Kids, IG dan Facebook. Jadi kalian bisa minta tolong mama papa untuk liatin ada template buat kelas Madia apa enggak. Kalau ada, langsung di capture atau di download. Atau juga kalian yang ada di WA group mungkin bisa langsung edit tuh postcardnya, tempelin foto kalian di situ, terus isi bagian yang kosong dengan nama kalian, dan kalian baca dari awal sampai akhir tentang komitmen itu. Dan Cici harap sih ya kalian semua mengisi komitmennya, dan gak sekedar cuma diisi. Tiap pagi bangun tidur, baca lagi komitmen itu, dan kalian akan melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kalian kalau kalian benar-benar mau melakukan komitmen yang kalian ambil. Kita mau ya, Cici juga bakal ikut berkomitmen untuk selalu bersyukur sama Tuhan setiap hari. Dari hal-hal yang kecil, dari bangun tidur Tuhan masih berikan nafas, kita harus bersyukur. Untuk keluarga, untuk papa mama, untuk adik kakak, untuk guru-guru di sekolah, untuk Cici Koko Life Kids, dan untuk segala sesuatu yang terjadi kita mau ucapkan
bersyukur sama Tuhan. Oke adik-adik kelas Madia, Cici tunggu ya komitmen-komitmen kalian membanjiri medsosnya Life Kit. Kalian kirim aja komitmen yang sudah kalian tempel foto dan juga diisi namanya ke grup WA masing-masing atau ke Cici Koko kelasnya masing-masing. Ingat ya, ke grup WA-nya atau Cici Kokonya masing-masing, atau yang udah cukup umur dan punya medsos seperti IG dan Facebook, boleh juga langsung upload ke medsos kalian masing-masing. Jangan lupa tag dan mention IG dan Facebooknya Life Kit. Oke, kita mau lihat medsosnya Life Kit semua terbanjiri oleh komitmen-komitmen kelas Madia untuk tetap bersyukur. Jadi anak Tuhan yang bersyukur. Oke, Cici mau ingetin juga nih untuk challenge yang minggu kemarin. Ayo, siapa yang belum kirim video lagu barunya? Ayo, hari ini terakhir Cici tunggu video dari kalian dengan suara yang luar biasa pastinya. Dikumpulkan ke gurunya masing-masing atau ke medsosnya Life Kit. Cici tunggu ya adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tetap nantikan hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari yang kita nantikan untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kami dari tim pengembalaan Life Kit mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Life Kit hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.